Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amalia Octavia dari Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas, Fakultas Dakwah dan Humaniora, Program Studi Sejarah Peradaban Islam. Dalam video ini akan membahas filsafat patristik abad pertengahan. Abad pertengahan dapat dikatakan sebagai abad kelam. Filsafat abad pertengahan adalah zaman di mana filsafat berfungsi sebagai alat untuk pembenaran ajaran agama. Ia bisa diterima, namun filsafat yang bertentangan dengan agama maka akan ditolak. Pada saat itu, manusia tidak lagi memiliki kebebasan berpikir. Apabila terdapat pemikiran-pemikiran yang bertentangan dengan ajaran gereja, maka orang-orang yang mengemukakan tersebut akan mendapatkan hukuman. Masa abad pertengahan ini juga dapat dikatakan sebagai masa yang penuh dengan upaya untuk mengiringi kehidupan manusia yang fanatik dengan menerima ajaran gereja secara membabi buta. Karena itu bukan hanya menghambat perkembangan filsafat, tapi perkembangan ilmu pengetahuan juga terhambat. Masa ini penuh dengan dominasi gereja yang tujuannya untuk membimbing umat ke arah hidup yang soleh. Namun, dominasi gereja ini tanpa memikirkan martabat dan kebebasan manusia yang memiliki perasaan, pikiran, keinginan, dan cita-cita untuk menentukan masa depannya sendiri. Periode abad pertengahan memiliki perbedaan yang mencolok dengan abad sebelumnya. Perbedaan ini terutama terletak pada dominasi agama. Timbulnya agama Kristen yang diajarkan oleh Nabi Isa alaihissalam. Pada permulaan abad Masehi membawa perubahan besar terhadap kepercayaan keagamaan. Agama Kristen menjadi problema kefilsafatan karena mengajarkan bahwa wahyu Tuhanlah yang merupakan kebenaran sejati. Hal ini berbeda dengan pandangan Yunani kuno yang menyatakan bahwa kebenaran dapat dicapai melalui akal karena mereka belum mengenal adanya wahyu. Masa abad pertengahan ini terbagi menjadi dua masa, yaitu masa patristik dan masa skolastik. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai abad pertengahan pada masa patristik. Filsafat patristik. Patristik berasal dari kata Peter, artinya bapak. Yang dimaksud dengan bapak adalah pemimpin gereja yang berperan sebagai peletak dasar intelektual kekristenan. Di dunia barat, agama Katolik mulai tersebar ajarannya tentang Tuhan, manusia dan dunia, serta etikanya. Untuk mempertahankan dan menyebarkannya, mereka menggunakan peradaban Yunani. Filsafat zaman patristik berlangsung pada abad pertengahan, tepatnya pada tahun 100 sampai 700 Masehi. Adapun tokoh-tokoh yang berperan pada filsafat zaman patristik. Yang ke-1, Justinus Martyr. Menurut pendapatnya, agama Kristen bukanlah agama baru, karena agama Kristen tersebut lebih tua dari filsafat peradaban Yunani. Kedua ada Clement. Menurutnya, filsafat merupakan awal langkah yang baik untuk mengetahui Tuhan. Karena menurutnya, Tuhan itu di luar kategori. Ketiga, Origen. Menurutnya, orang hanya boleh mempercayai sesuatu sebagai kebenaran bila hal tersebut tidak menyimpang dari tradisi gereja dan ajaran para rasul. Keempat, Tertullianus. Ia menolak kehadiran filsafat Yunani karena tidak ada hubungan antara teologi dengan filsafat. Tidak ada hubungan pusat agama dengan Yunani. Tidak ada hubungan antara gereja dengan akademi.
Tidak ada hubungan antara Kristen dengan penemu baru. Kelima, ada Agustinus. Menurutnya, daya pikir manusia ada batasnya, tetapi pikiran manusia dapat mencapai kebenaran dan kepastian yang tidak ada batasnya, yang bersifat kekal abadi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.